Perkenalkan, saya nama Paul Dirwanto. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Bina Tunggal. Saya akan coba mempresentasikan masalah sensor dengan judul Sensor sebagai Alat Pengendali Industri. Pada masa yang sekarang ini, pada zaman otomasi industri, banyak ditemukan sistem pengendali. Sistem pengendali itu tergantung dari keandalan dari sensor tersebut. Maka saya akan mencoba mempresentasikan masalah sensor ini. Ketentuan dalam memilih sensor adalah: satu, apakah ukuran fisik sensor cukup memenuhi untuk dipasang pada tempat yang diperlukan, besar apa kecil, harus sesuai dengan keadaan setempat, apakah ia cukup akurat, sensitif, apakah ia bekerja pada jangkauan yang sesuai, apakah ia akan memperoleh kuantitas yang diukur. Contohnya mungkin sensor panas, ya, dalam jumlah air harus disesuaikan, jangan airnya terlalu sedikit sehingga akan menimbulkan ketidakakuratan kuantitas yang diukur. Terus apakah ia tidak mudah rusak dalam pemakaiannya, kuat ya, apakah ia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, apakah biayanya terlalu mahal. Pengertian sensor itu sendiri adalah: sensor adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi dan sering berfungsi untuk mengukur magnitudo sesuatu. Sensor merubah besar mekanis, panas, kimia, sinar, dan lain-lain menjadi tegangan dan arus listrik. Sensor juga memegang peranan penting dalam sistem pengendalian proses fabrikasi modern. Hampir semua pabrik modern sekarang ini sudah menggunakan sensor, sehingga keberadaan sensor ini sangat penting untuk dilakukan pengembangan ke depannya supaya lebih simpel, lebih efisien, dan lebih akurat. Jadi sensor itu ada sensor kedekatan, sensor sinar, sensor efek Hall, sensor ultrasonik, sensor tekanan, sensor suhu, dan sensor penyandi. Satu, sensor kedekatan. Sensor ini dipakai jika objek yang dideteksi terlalu kecil, diperlukan respon yang cepat. Objek harus dirasakan melalui rintangan non-logam seperti gelas, plastik, kertas, atau karton. Lingkungannya yang berbahaya. Sensor kedekatan ini adalah alat pilot yang mendeteksi adanya objek tanpa kontaksi. Sensor tersebut adalah alat elektronis solid state yang terbungkus rapat untuk melindungi terhadap pengaruh getaran, cairan kimiawi, korosif yang berlebihan yang sering dijumpai di industri. Jenisnya ada sensor kedekatan induktif jika objeknya adalah logam, jadi kumparan, osilator, rangkaian detektor, output elektronis. Kelemahannya sensor ini tidak sensitif terhadap perubahan suhu dan sebagainya. Sensor kedekatan kapasitif, objeknya dapat konduktif, faktor non konduktif. Selain ini diaktifkan dengan bahan non konduktif seperti kayu, tepung, gula, dan lain-lain. Ini salah satu contoh sensor induktif. Mungkin garis besar, ada target. Nah, ini sensor proximity-nya ini. Ketika sensor yang didekatkan, akan timbul flux line
terus di masuk ke dalam osilator, integrator, trigger, atau switch langsung ke beban, sehingga sistem yang ada di sini dapat ditentukan oleh jarak antara sensor itu dengan targetnya. Sensor sinar. Sensor solar adalah alat sensor sinar yang mengubah energi sinar menjadi energi listrik. Sel solar silikon yang modern merupakan sambungan PN dengan lapisan P, akan menyebabkan gerakan elektron antara bagian positif dan negatif, sehingga menghasilkan tegangan DC yang kecil. Tegangan output adalah 0,5 volt per sel pada sinar matahari penuh maksudnya. Ada dua jenis sensor fotolistrik untuk merasakan posisi. Masing-masing memancarkan sinar, merah, apa laser. Jenis refraktif untuk mendeteksi sinar yang diperlukan dari target. Jenis strobe beam untuk mengukur perubahan jumlah sinar yang disebabkan oleh target yang menyerang sumber optik. Ini biasanya satu sensor seperti ini, dan ini beamnya itu jadi ada satu set antara sensor sendiri sama target yang bisa menyerang sumber optik. Sensor fotoelektrik itu juga dapat melakukan beberapa mekanisme deteksi, misalnya deteksi tanpa kontak, deteksi target, deteksi jarak jauh, respon kecepatan, diskriminasi warna, atau deteksi yang sangat cepat. Pada kebanyakan sensor ini digunakan LED untuk mentransmisikan dan fototan sistem untuk menerima sumber. Salah satu aplikasinya adalah teknologi barcode. Nah, sistem barcode ini terdiri dari simbol kode batang, scanner, dan decoder yang sering kita jumpai dalam supermarket atau Alfamart. Ya, beberapa jenis kode batang itu contohnya adalah standar pengecer barang kemasan yang tadi disebutkan tadi, yaitu UPC, ya, the Universal Product Code. Scanner kode batang adalah mata dari sistem kumpulan data sumber cahaya. Di dalam scanner akan menyalakan simbol kode batang. Batang-batang menyerap sinar dan spasi akan memantulkan sinar. Data terfoto kemudian mengumpulkan sinar pada bentuk pattern sinyal elektronik yang menyajikan simbol yang tercetak. Decoder itu sendiri menerima sinyal dari scanner dan mengubah data menjadi data karakter yang mewakili simbol. Ya, ini salah satu cara kerja dari kode batang itu. 3. Sensor magnet Hall dirancang untuk merasakan adanya objek magnetis, biasanya magnet permanen. Digunakan untuk mendeteksi posisi komponen. Elemen Hall adalah bahan semikonduktor dengan sensitif dengan disebut. Cara kerjanya adalah apabila arus dilewatkan melalui irisan dan tidak ada medan magnet, tegangan yang dihasilkan adalah 0. Apabila magnet dibawa menutup bahan semikonduktor, maka lintasan akan terganggu. Distorsi akan menyebabkan elektron bergerak ke kanan menghasilkan penyantaran secara. Rantaian terintegrasi digital elemen Hall digunakan pada sasaran proximity. Selain itu dapat digunakan juga untuk mengukur kecepatan. Yang keempat adalah sensor ultrasonik. Sensor ini bekerja dengan mengirimkan gelombang menuju target dan mengukur waktu yang diperlukan pusat melenting kembali. Waktu yang diperlukan oleh gaung untuk kembali ke sensor berbanding lurus dengan jarak atau tinggi objek, sebab suara mempunyai kecepatan yang sangat besar. Cara kerjanya adalah sinyal gaung yang kembali secara elektronis diubah menjadi output menjadi 4-20 mA yang mensuplai kecepatan aliran yang monitor ke arah kontrol eksternal.
cairan, objek, padat, tekstil, butiran dapat dideteksi dengan alat ini. Yang kelima, sensor tekanan. Ukuran ketegangan didasarkan prinsip bahwa tekanan penghantar berubah dengan panjang dan luas penampang. Gaya yang diberikan kawat menyebabkan kawat bengkok, sehingga akan aksi pembentukan itu kawat akan mengubah tekanan secara fisik. Perubahan tekanan ini diberikan pada rangkaian jembatan untuk mendeteksi perubahan kecil pada tekanan kawat. Sel tahan kawat beban biasanya menggunakan baja dan kawat yang melekat terhadap ketegangan. Karena sel dibebani, maka logam memanjang atau mengulur dengan lembut. Ukuran tekanan ini bisa beberapa gram atau jutaan pounds. Yang keenam, sensor suhu. Ada 4 jenis utama sensor suhu yang biasa digunakan: thermocouple, detektor suhu tekanan atau resisten temperatur detector (RTD), termistor, dan sensor IC. Nah, ini adalah tabel komparasi atau perbandingan dari sensor suhu tersebut. Adalah dari segi kekuatan, thermocouple cell power, penguatan sendiri, sederhana, kasar, murah, banyak macamnya, range sangat luas. Ya, RTD paling stabil, paling akurat, lebih linear, tapi harganya mahal. Termistor, outputnya tinggi, cepat, yang tidak linear. Sedangkan ICE, output paling tinggi, paling linear, murah, dan temperatur di bawah 200 derajat Celcius. Kelemahannya dari thermocouple adalah tidak linear, dengan rendah, memerlukan referensi, kurang stabil, dan kurang sensitif. RTD kelemahannya mahal, memerlukan suplai daya, tahan absolut rendah, dan self heating. Terjadi panas pada alat RTD sendiri. Dari termistor, kelemahannya adalah tidak linear, rangka suhu terbatas, rentan, memerlukan suplai daya, dan sel heating sama seperti RTD juga. Kelemahan dari ICE, temperatur kurang dari 200 derajat Celcius, memerlukan suplai daya lambat, self heating sama juga. Kelemahannya seperti termistor dan RTD, durasi terbatas. Thermocouple pada dasarnya terdiri dari sepasang penghantar yang berbeda di sambungan las. Perbedaan suhu antara sambungan akan menimbulkan rentang suhu. Alat ini banyak digunakan untuk mengatur suhu open atau tungku, atau sekarang pada zaman sekarang banyak di packaging mesin kemas pada manufaktur yang ada di Indonesia. Konsep utama RTD adalah pada tahanan listrik dari logam yang bervariasi banding dengan suhu. Platina adalah bahan yang paling sering digunakan karena ketahanan suhunya tinggi, reliabilitasnya, stabilitas, dan produksi bilitasnya. Termistor adalah resistor yang peka terhadap panas yang biasanya mempunyai koefisien suhu negatif. Karena suhu meningkatkan, maka tahanan menurun dengan sebaliknya. Termistor sangat peka terhadap perubahan suhu yang kecil. Nah, ini termistor cirinya adalah ketika suhu meningkat, maka tahanan akan menurun, dan begitu sebaliknya. Sekarang integrated circuit menggunakan chip silikon untuk elemen perasanya. Meskipun range suhu terbatas, tapi mampu menghasilkan output yang sangat linear. Cara kecepatan, kecepatan umumnya menunjuk pada magnet kecil dari generator DC. Ketika generator diputar, maka generator menghasilkan tegangan DC berbanding lurus dengan kecepatan. Kecepatan dirangkai dengan motor, umumnya digunakan pada aplikasi pengendali kecepatan motor. Resistor penyandi digunakan untuk mengubah gerakan putaran menjadi sinyal digital. Ada dua jenis dari sensor penyandi itu, adalah penyandi tambahan dan penyandi absolut. Mungkin itu aja penjelasan mengenai sensor dari saya. Cukup sederhana. Mohon maaf jika pada saat mempresentasikan masalah sensor ini
banyak kelemahan karena saya tidak cukup banyak, tidak cukup pintar untuk menjelaskan secara gamblang. Cuman saya mencoba untuk mempresentasikan presentasi yang berada ini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Dan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.